Saya pastikan, Bung Ade Armando, bahwa teks-teks yang Anda baca tadi sama sekali tidak mengajarkan adanya kekerasan. Nah, begini saja. Saya mengusulkan agar kita menguji. Mari kita uji kitab suci kita masing-masing. Bagaimana sebenarnya ajarannya? Bagaimana sebenarnya ajaran kitab suci Bung Ade? Dan bagaimana sebenarnya ajaran kitab suci saya? Menghapus segala. Bahwa ada teks yang seakan-akan, seolah-olah mengajarkan kekerasan, fine. Berarti kita masih ragu. Sekarang yang kedua. Mari kita uji bagaimana pendiri daripada kitab suci itu. Pendiri atau penulis atau tokoh atau yang disebut satu-satunya yang berhak menentukan apa arti daripada apa yang diajarkan. Nah, kalau Anda mengatakan tadi, teks bisa ditafsir macam-macam, saya mengerti. Sama saja kita mengajar di kampus kita, Anda di UI, saya di tempat lain, kita mengajarkan yang benar, murid-murid kita bisa menafsir dengan benar dan salah. Padahal kita mengajarnya benar. Tetapi mereka menangkap secara salah. Itu bisa terjadi. Tetapi mungkin tidak. Bahwa sebenarnya memang di dalamnya ada kesalahan. Nah, ketika ini kita ragu, karena ambigu pengajarannya, mari kita lihat prakteknya. Apakah orang yang membuat, mengajarkan ajaran itu, yang kelihatannya berpotensi melakukan kekerasan dan pembunuhan, sendirinya melakukannya? Karena apa? Pengajar ajaran itu sendirinya akan menafsir apa yang diajarkannya, bukan orang lain. Nah, dalam hal ini, Tuhan Yesus dan murid-muridnya harus menjadi contoh, menjadi ukuran, apakah memang benar kitab suci Perjanjian Baru pernah mengajarkan kekerasan, pembunuhan, radikalisme, dan terorisme. Teks-teks yang dibaca tadi, seperti saya katakan, itu sudah jelas dalam dirinya. Tidak ada sedikit pun peluang buat Bung Ade mengatakan itu mengajarkan kepada kekerasan. Kalau itu masih ambigu, maka Bung Armando bisa membaca kalimat seperti ini. Aku telah mengatakan kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu dalam khotbah di atas bukit, the Sermon on the Mount. Di dalam kitab suci, ini contoh yang paling jelas. Di dalam kitab suci, Bung Armando, pernah terjadi Tuhan Yesus mau dibela. Tuhan Yesus mau dibela oleh murid-muridnya karena mereka beranggapan bahwasanya saya baca dalam Yohanes pasal 11, saya harap Bung Armando nanti bisa melihat ini sangat jelas ini. Dalam Yohanes pasal 11, Yohanes 18 maksud saya, di situ Tuhan Yesus lagi diserang oleh musuh-musuhnya. Maka Petrus, rasul yang setia, ingin mencoba gurunya, mencoba membela gurunya. Dalam Yohanes pasal 18, saya akan membaca buat kita semua di sini. Yohanes pasal 18, Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semua itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Ini konteksnya. Di situ ada suatu taman, dia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Judas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Karena Yesus sering berkumpul di situ
dengan murid-muridnya. Maka datanglah Judas juga ke situ, dan seterusnya. Ketika dicari, maka Yesus yang tahu semua yang akan apa yang terjadi menimpa dirinya maju, dan maju ke depan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati berdiri juga di situ bersama mereka. Dan seterusnya, saya baca aja langsung kepada masalahnya. Ketika mereka mau menangkap Tuhan Yesus, ya, siapa yang kamu cari? Kata mereka, Yesus Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakan, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Nah, kalau kita baca ayat yang ke-10, lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu. Nah, ini dia. Ini Simon Petrus mencoba membela. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nah, ini kita lihat ini ya. Mari kita perhatikan ayat ini. Apa yang kita lihat di sini? Saya buka dulu layarnya. Bapak Ibu, apa yang kita lihat dalam ayat yang barusan, Yohanes 18:11 adalah bahwasanya Petrus yang sedang emosi membela gurunya. Dia ambil pedang, maka dia serang itu hamba imam besar bernama Malkus dan putus telinganya. Ini saat-saat yang sangat genting. Dan kita lihat respon Tuhan Yesus. Satu-satunya memakai pedang adalah pada bagian ini. Dan kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetapkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu adalah Malkus. Nah, inilah kalimat Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Jadi, Bapak Ibu, saudaraku, satu-satunya satu kali kita lihat dalam perjanjian baru. Ada murid yang mencoba membela gurunya dan langsung menggunakannya. Tuhan kita tidak mendukung. Sebaliknya Tuhan kita menegur. Dia berkata, sarungkan pedangmu itu.